welcome back to Sekolah Minggu GPDI Koko Permai. Nah adik-adik, hari ini kita mau kembali lagi Sekolah Minggu. Semuanya pasti sudah siap, udah rapih, udah sarapan, udah apa lagi ya? Pasti udah beres deh. Sekarang kita saatnya mau Sekolah Minggu. Tapi kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah masing-masing. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau semangat memuji Tuhan. Kami mau bersorak-sorak, bergerak, mengangkat tangan untuk Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, teman-teman, lihat kita sudah ada di dalam hutan. Belum segar lagi sekali ya udaranya dalam iya, hutan kayaknya masih sekali. asli banget nih. Belum lagi dikelilingi dengan gunung, pohon-pohon yang tinggi menjulang. Itu pohon yang ini kayaknya udah tua banget nih. Iya tuh. Dicatat dulu, dicatat. Pohon apa namanya? Lihatlah nanti coba lihat dari ciri-cirinya. Kita teliti ya. Ciri-cirinya. Oke, Diameternya besar sekali. Kira-kira berapa tahun ini? Kayaknya 30 tahun ya? Ada nggak? Wow, Lebih lah. Lebih kayaknya ini. luar biasa. Ciptaan Tuhan ini. Ada gunung, Keren ada sekali. pohon. Udah cukup belum catatannya, coba lihat. Cukup lah. Tuh pohon ya. Ada yang 30 tahun. Tadi di sana berapa ya? 20. Oh ada juga sih yang masih muda tadi. Udahlah, cukup ya. Cukup nih. Cukup, balik. Oke. Balik dulu. Yuk Nanti kita habis teliti waktu. nanti ya. Ya. Mari Oke, kita bawa siap. ke lab, kita pulang saja. Mau jalan mana nih kita nih? Jalan Langsung sana, sana. bebatuan. Ada sungai tapi yang Oke bagus. lah. Oke, Yuk, buat sana aja deh. Yuk. Oke, adik-adik, tadi kita udah lihat tayangan kakak-kakak yang waktu ada di hutan. Ada gunung. Ada apa lagi Kak Dian? Ada pohon-pohon. Ada apa lagi? Sungai-sungai juga. Iya, semuanya itu ciptaan siapa? Tuhan. Tuhan. Kita angkat pujian ini yuk. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Yaitu hanya siapa? Tuhan Yesus saja. Semuanya bergerak ya. Siapa yang buat hutan, oi oi? Siapa buat lautan, bolo bolo bolo? Siapa yang buat dunia ini, hutan dan lautan? Siapa yang buat hutan, oi oi? Siapa buat lautan, bolo bolo bolo? Siapa yang buat dunia
Adik-adik, gunung bisa beranjak, bisa berpindah, tapi kasih setia Tuhan, kasih sayangnya Tuhan buat kita semua itu nggak akan pernah berubah. Amin. Ya kan? Si Erika, Kak Dian. Ya betul. Jadi biar gunung-gunung beranjak, langit bergoncang semuanya, tapi Tuhan Yesus itu tetap sayang sama kita. Yuk kita angkat pujian ini bergerak ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan langit bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Gunung Tuhan ciptakan, lautan Tuhan ciptakan, semuanya Tuhan sediakan untuk kita semua. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau naikkan pujian, kemurahan Tuhan lebih dari hidup.
kita akan sama-sama berdoa. Nanti Ibu Erika berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami ingin selalu meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin selalu memuji nama-Mu. Tetapi kami tahu Tuhan, tiba saatnya kami juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, untuk kami tetap fokus. Kami tetap boleh ya Tuhan duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Engkau urapi guru-guru kami, Engkau urapi terlebih kami ya Tuhan yang akan mendengarkan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pelita di dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, kita bertemu lagi. Sekarang udah bulan apa nih adik-adik? Kita udah masuk bulan Juni. Wah, bulan Juni. Sekarang udah setengah tahun lagi ya. Bulan Juni sebentar lagi. Biasanya adik-adik kenaikan kelas kan? Ya, ada yang kenaikan kelas, mungkin kelas 6 SD kelulusan biasanya. Kalau kelulusan itu biasanya kita perpisahan adik-adik ya, ada yang ada pesta-pesta ataupun makan-makan. Nah, sekarang tante mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang pernah ke pesta? Ya, semua udah pernah dong ya ke pesta ya. Biasanya pesta apa aja? Ada pesta pernikahan ya, terus ada pesta ulang tahun. Nah, juga ada pesta, ada juga wedding anniversary misalnya. Nah, seneng gak ada deh kalau ke pesta? Seneng dong ya, pakai bajunya yang rapi, bajunya yang bagus. Dan biasanya apa ada deh yang dilakukan kalau kita ke pesta? Makan-makan dong ya, udah makanan banyak ya di sini makanan. Terus juga ada minuman banyak. Kita bersukacita, bersukaria, bergembira kalau di pesta itu. Nah, adik-adik di sini juga ada satu pesta perkawinan. Nah, pesta perkawinannya di mana? Perkawinan di Kana di daerah Galilea. Nah, di situ ada pesta perkawinan. Nah, yang diundang siapa aja adik-adik? Nah, ada juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus dia datang. Terus yang diundang ada Ibu Tuhan Yesus. Dan tentunya Tuhan Yesus juga datang ya. Tuhan Yesus juga datang ke pesta perkawinan itu. Nah, mereka sudah sampai di situ, mereka bergembira, mereka sedang makan-makan, minum-minum gitu ya. Nah, tiba-tiba mereka kehabisan air anggur. Nah, ini adalah minuman favorit di pesta itu ya. Harus ada air anggur ya. Selain mereka makan-makan, mereka juga penuh minuman yang enak dari anggur itu. Nah, mereka perlu air anggur. Tiba-tiba air anggurnya habis. Waduh, semua yang di situ khususnya pemimpin pesta yang biasa bagian catering dia panik. Ada dia bingung. Waduh, gimana ini? Air anggurnya habis. Waduh, kita jadi malu sama undangan. Gitu ya, mereka benar-benar kebingungan ada ya, dia nyari ke sini ke sana, aduh gimana nih, benar-benar air itu habis air anggurnya. Nah, Ibu Yesus dia hadir di situ. Nah, dia dengar ya, dia tahu kalau di situ ada sedang kehabisan air anggur. Terus Ibu Yesus dia datang, dia mendekati Tuhan Yesus. Mungkin dia berbisik, mereka kehabisan air anggur tuh, katanya gitu ya. Terus apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Nah, kita baca dulu ya adik-adik ya di dalam Yohanes ini, di Yohanes 2. Nah, di Yohanes 2 ayat 3, ayat 4. Nah, kata Yesus kepadanya, kata ibunya ke ibunya ini, Ibu Yesus,
mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Wah, Tuhan Yesus seakan-akan ada ya, dia menunda ya. Dia belum mau melakukan sesuatu. Tuhan Yesus bilang, ada apakah ibu, saatku belum tiba. Nah, tetapi dari sini ada dia tahu Ibu Yesus ini dia tidak habis akal. Nah, dia langsung, walaupun Tuhan Yesus seakan-akan menunda ya untuk menolong, tetapi Ibu Yesus dia datang ke pelayannya. Pelayan, nah, apa yang dikatakan dia lakukanlah itu. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan sama kamu, lakukan saja. Nah, Dede ya, Ibu Tuhan Yesus dia percaya bahwa pasti Tuhan Yesus dia akan melakukan. Nah, di situ ada beberapa tempayan. Dede tahu nggak itu apa tempayan? Nah, seperti ini nih, ya, ini tempayan. Di situ ada satu tempat buat air ya, tempayan. Ada 6 buah tempayannya. Itu adalah tempat untuk pembasuhan adat orang Yahudi. Nah, di zaman itu ada 6 tempayan. Itu tempayan itu kalau diisi air bisa 2 atau 3 buyung. Ada ya. Jadi tempayannya lumayan besar-besar. Nah, kemudian Tuhan Yesus dia datang ke pelayan itu. Isilah air ini, tempayan ini dengan air sampai penuh. Wah, isilah tempayan ini dengan air sampai penuh. Wah, pelayan-pelayan pesta ini dia langsung ada dia ambil air putih, dia masukin. Semuanya dimasukin satu-satu sampai penuh ya. Dia melakukannya. Baca lagi ayatnya ya. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, lalu kata Yesus di situ katakan, cedoklah, ya, cedoklah, dan bawalah ke pemimpin pesta. Nah, pelayan-pelayan ini nurut nggak Adik-adik? Taat nggak? Taat dong, mau ya dia melakukan, dicedok, dia bawa ke pemimpin pesta. Nah, ini ada ada air buat kamu. Nah, begitu dia pemimpin pesta ini, dia minum, dia lihat, dia mengecap, loh kok enak sekali anggurnya, ya anggurnya begitu nikmat, begitu berkualitas. Nah, dia mempelai laki-laki ya, dia mengasih tahu bahwa ini air anggurnya sudah ada. Nah, di situ mereka semua pada bilang, loh kok ini air anggurnya rasanya enak ya, lebih enak dari air anggur yang pertama. Nah, biasanya di satu pesta itu dia membawa air anggur yang berkualitas baik dulu. Nah, berkualitas baik dulu, baru sisanya itu kualitasnya kurang baik. Nah, tetapi mereka sampai akhir pesta menikmati air anggur yang luar biasa enak, ya, air anggur yang benar-benar berkualitas. Nah, di situ mereka akhirnya bersukacita, ya, tidak lagi mengalami kebingungan, kepanikan, ya, karena air anggur di pesta itu sudah terpenuhi, adik-adik ya. Nah, sekarang tante mau masuk ke tadi yang ada dilihat itu ahli-ahli lab ya, mereka sedang membuat air anggur ya. Ada tahu nggak itu proses bikin air anggur? Ada beberapa tahap kan ya, ada beberapa tahap. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus bikin air anggur cuma dengan air biasa ya, air biasa, air putih yang tawar, tiba-tiba menjadi air anggur yang enak sekali. Jadi adik-adik, secara teknologi dengan mukjizat Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan itu bertolak belakang ya. Jadi nggak bisa kalau kita bikin air anggur dengan air putih doang ya, tetapi perlu prosesnya, ada fermentasi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus dia melakukannya dengan air putih, mengubah menjadi air anggur ya. Puji Tuhan. Jadi saat ini adik-adik, keajaiban itu, mukjizat Tuhan itu masih ada.
Siapa di sini yang percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada? Ya, kita semua harus percaya. Tetapi ada syaratnya, Adik-adik. Ada dua hal ya. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, ada dua, yaitu yang pertama apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukannya. Adik-adik tahu nggak siapa tokohnya yang dicerita tadi di perkawinan Kana itu? Yang percaya Ibu Yesus ya. Ibu Yesus dia percaya walaupun Tuhan Yesus seakan-akan menunda dulu untuk menolong ya. Waktuku belum tiba Ibu ya. Tetapi Ibu Yesus dia percaya pasti Tuhan Yesus sanggup. Jadi dia sebelum Tuhan Yesus melakukan, dia harus ngomong dulu ke pelayan. Apa yang dikatakannya, lakukanlah itu ya. Jadi Ibu Yesus ini dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan. Yang kedua, harus taat ya. Kita harus taat, ya. Siapa tokoh tadi yang yang taat di cerita tadi? Siapa? Pelayan pesta itu ya. Tuhan Yesus bilang, isilah tempayan itu sampai penuh ya, dengan air ya, sampai penuh. Dan pelayan-pelayan itu melakukannya ya. Dia isi semuanya sampai penuh ya. Dan Tuhan Yesus katakan lagi, cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Mereka melakukannya juga. Akhirnya mujizat itu terjadi ya. Air itu berubah menjadi anggur. Nah, Dedek, puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat ya. Keajaiban Tuhan itu masih ada di dalam kehidupan kita. Yang pasti kita harus percaya kepada Tuhan dan juga kita harus taat ya. Taat melakukan firman Tuhan, hidup taat, hidup takut akan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong segala kesulitan, persoalan yang mungkin dihadapi adik-adik di rumah, orang tua dan juga guru-guru di sini. Kita percaya kepanikan yang di pesta itu, kebingungan itu berubah menjadi sukacita ya, menjadi sukacita karena air anggur yang dia butuhkan di tempat pesta itu tersedia ya. Air anggur juga itu lambang dari sukacita. Puji Tuhan, adik-adik ya. Kita buka juga ayat hafalannya di sini. Di dalam ayat 11. Nah, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ini adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama ya, perkawinan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Itu yang pertama, menyatakan kemuliaannya supaya murid-muridnya percaya kepada Tuhan Yesus ya. Menyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, Yesus itu adalah Allah yang hidup ya. Menyatakan kemuliaannya supaya murid-murid dan juga adik-adik di rumah, guru-guru di sini percaya bahwa Tuhan yang akan menolong setiap apapun yang kita gumulkan ya. Soalan adik-adik mungkin yang simple aja. Adik-adik misalnya pengen mendapatkan nilai yang bagus. Nah, adik-adik tentunya harus belajar dan berdoa, percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan adik-adik hikmat dan kepandaian ya, dan juga hal-hal yang lainnya. Puji Tuhan, adik-adik, itu yang Tante dapat berikan buat adik-adik semua, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang ajaib, Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih. Adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita mau berdoa. Dengerin Kak Evan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ada, itu semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan,
Dan kami selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan menjaga kedua orang tua kami, Tuhan menjaga teman-teman kami, meskipun di saat pandemi ini kami mau selalu tetap berharap kepadamu, kami mau selalu tetap mencari nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah diberitakan itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.